wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Wah, harus selalu sehat ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran atau memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. So, berdoa dimulai. Jangan gitu, dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Wah, alhamdulillah kalau teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini atau kita mulai agenda pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita bertemu lagi nih dengan kakak, tetapi sayangnya kita belum bisa bertemu secara offline di kelas. Tapi tidak apa-apa, kita harus bersemangat dan kita harus menggali ilmu dimanapun dan kapanpun. Oke, untuk teman-teman yang di rumahnya tidak terkena sinyal, boleh diaktifkan kameranya supaya terlihat mana yang sudah semangat, mana yang baru bangun tidur, mana yang cantik, mana yang ganteng. Nah, hari ini kita akan belajar geografi, membahas tentang, ada yang tahu? Ya, kita akan membahas tentang lapisan atmosfer dan dinamikanya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kakak memasuki pembahasan inti, kakak akan sedikit mengulas atau mereview tentang materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang bumi. Bumi adalah salah satu planet dalam tatanan 8 tata surya kita. Nah, bumi adalah planet ketiga dari matahari dan bumi merupakan planet terpadat dan planet yang terbesar kelima dari 8 planet yang ada di tata surya. Nah, bumi itu memiliki atmosfer. Nah, atmosfer ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, kakak akan menayangkan sedikit video tentang lapisan-lapisan bumi dan dinamika kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, teman-teman boleh yang belum mengaktifkan kameranya, dan teman-teman boleh menyiapkan modul yang sudah kakak kasih, yang sebabnya tentang lapisan atmosfer, dan teman-teman boleh menyiapkan alat tulisnya apabila dalam kakak menjelaskan ada poin-poin penting dan kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Oke, kakak akan memulai untuk menayangkan videonya. Nah, itu tadi adalah video tentang
tentang lapisan-lapisan atmosfer yang bisa kalian baca dan barangkali tadi kalian sudah tulis di buku tulis kalian. Nah, sekarang kakak akan menjelaskannya lagi secara singkat tentang lapisan atmosfer yang ada di video tadi. Sebentar ya, kakak akan menanyakan PowerPoint terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan mengenal lapisan-lapisan atmosfer yang nih. Selanjutnya, nah ya seperti kita tahu nih, tadi di video sudah dijelaskan dan asal usul atmosfer itu dari apa, ada gas-gas, ada komponen gas-gas apa aja di atmosfer. Nah, sekarang pengertiannya. Jadi atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk planet bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Nah, di bumi atmosfer ini terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Nah, atmosfer bumi ini terdiri dari nitrogen yang sebesar 78,11%, karbon dioksida 0,3030%, uap air dan gas lainnya. Sehingga dalam atmosfer ini adanya keseimbangan yang nantinya akan terjadi kehidupan bagi makhluk hidup. Dan di atmosfer ini terdapat penyerapan daya sinar matahari yang bagus daripada planet-planet lainnya. Nah, ini adalah gambar tentang layer of Earth atmosphere atau lapisan pada atmosfer. Yang paling atas yaitu ada eksosfer, yang kedua ada termosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada stratosfer, dan yang terakhir nih yang paling dekat dengan kehidupan kita tuh ada troposfer. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada troposfer. Nah, troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan kehidupan kita sekaligus lapisan yang berada pada level yang terendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Nah, dalam lapisan ini kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit. Di antara stratosfer dan troposfer terdapat lapisan yang disebut dengan tropopause, yakni untuk membatasi antara troposfer dan stratosfer. Nah, di troposfer ini tuh kita akan mengalami atau merasakan berbagai jenis kondisi seperti hujan, musim salju, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada stratosfer. Nah, pada stratosfer ini terdapat angin yang sangat kencang yang terjadi dengan pola aliran yang tertentu. Nah, pada lapisan ini juga tempat terbangnya pesawat. Jika kalian melihat pesawat di langit nih, berarti itu pesawatnya sedang ada di lapisan troposfer. Nah, awan jenis cirrus kadang-kadang juga terjadi di lapisan paling bawah, namun tidak ada pola cuaca yang signifikan yang terjadi pada lapisan stratosfer ini. Di lapisan stratosfer ini juga terdapat konsentrasi lapisan ozon. Lapisan ozon itu merupakan lapisan yang bisa menyerap radiasi ultraviolet. Nah, pada lapisan ini terdapat lapisan stratopause, yaitu batasan yang memisahkan antara lapisan stratopause, stratosfer dengan lapisan lainnya. Yang ketiga terdapat lapisan mesosfer. Nah, di mana pada suhu atmosfer ini di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga lapisan keempat, termosfer. Udara pada lapisan ini itu akan mengakibatkan pergeseran yang berlaku dengan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi terbakar pada lapisan ini. Terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Antara lapisan mesosfer dan termosfer terdapat lapisan perantara yaitu mesopause. Nah, pada termosfer dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur
temperatur yang cukup tinggi. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini juga menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dapat memantulkan gelombang radio. Sehingga adanya gelombang radio itu dari sinyal dari lapisan termosfer ini. Sebelum munculnya era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio. Nah, yang kelima yaitu ada ionosfer. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari batu meteor yang berasal dari luar angkasa karena ditarik oleh gravitasi bumi. Pada lapisan ionosfer ini, batu meteor akan terbakar dan terurai. Jika ukurannya sangat besar dan tidak habis terbakar di lapisan ini, maka akan jatuh ke permukaan bumi yang disebut dengan meteorit atau disebut juga bintang jatuh. Jadi bintang itu tuh asal muasalnya dari lapisan ionosfer ini. Nah, fenomena aurora yang dikenal juga dengan cahaya utara atau cahaya selatan juga terjadi pada lapisan ionosfer ini. Nah, yang terakhir yaitu ada lapisan eksosfer, di mana lapisan bumi ini adalah lapisan yang paling luar. Pada lapisan ini, refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel baby meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiakal. Nah, sekian pembahasan lapisan-lapisan atmosfer pada hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan dari penjelasan kakak tadi, silahkan mengaktifkan mikrofon atau bertanya via room chat yang ada di Zoom. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kakak akan memberikan tugas pada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di modul halaman 47. Dan kita akan membahasnya minggu depan. Kita akan bahas bersama-sama melalui virtual Zoom ini. Nanti kakak akan bagikan kepada ketua kelas. Nah, dirasa tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dan bisa menyimak dengan saksama. Semoga apa yang telah kakak berikan bermanfaat kepada kalian. Kakak terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Jangan lupa terus rajin belajar dan menuntut ilmu.